Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, saya dari mahasiswa IAI Al-Qadiri, prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan manajemen berbasis sekolah. Sebelum saya bahas apa itu manajemen berbasis sekolah, maka kita akan mengetahui latar belakang manajemen berbasis sekolah. Jadi latar belakang, ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analisis. Kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah belum dilaksanakan optimal. Dan ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Terus landasan hukum yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, pasal 51 ayat 1 dan 2. Terus ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memiliki input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Kedua yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Ketiga yaitu adalah penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa bertanggung jawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Dan keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah. Itu menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya yaitu sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Selanjutnya, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan strategi. Konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Apa itu desentralisasi? Yaitu transfer kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi ke organisasi di bawahnya atau di antara organisasi itu sendiri. Desentralisasi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 50 ayat 2. Yang pertama, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan.
Kedua, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan evaluasinya. Ketiga, pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Selanjutnya yaitu otonomi daerah. Nah, hak kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini sekolah sebagai sistem, yaitu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui dan ditetapkan di dalam lingkungan tertentu. Nah, di sini ada sekolah, yaitu pendidikan daerah dan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Pertama, manajemen berbasis sekolah atau school based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, konsep dasar manajemen berbasis sekolah nomor 2 yaitu pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber atau research sehingga sekolah mampu secara mandiri. Nah, tujuan utama penerapan MBS di Indonesia yaitu yang pertama ada pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Dan yang kedua, tujuan utama penerapan MBS di Indonesia yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Dan ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu karakteristik keberhasilan implementasi MBS, yaitu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, terus peningkatan kualitas kerja layanan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan material dan non material. Terus peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.